Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah MYOB ya, Mind Your Own Business. Tibalah saatnya kita berada pada langkah terakhir. Ya, langkah terakhir di sini berkaitan dengan transaksi ya, berkaitan dengan transaksi. Nah, transaksi banyak sekali bentuknya ya, namun demikian di sini kita hanya beberapa transaksi saja sebagai contoh ya. Nah, misalkan transaksi pembelian kredit, transaksi pembelian kredit dengan uang muka, ya, kemudian transaksi pembelian tunai, kemudian pengembalian barang, membayar hutang, ya, kemudian menjual jasa, kemudian menjual jasa secara kredit, kemudian penjualan tunai, ya, penjualan tunai, kemudian retur penjualan, kemudian membayar piutang, ya, kemudian penerimaan kas, pengeluaran kas, kemudian eh, penerimaan kas dari bank, dari bunga bank, cicilan hutang dan sebagainya ya. Nah ini hanya sebagian kecil saja eh, dari seluruh transaksi-transaksi. Jadi di sini hanya contoh ya, contoh saja. Nah, yang lengkapnya itu memang ada di buku ya, dari transaksi itu dari halaman 98 dan seterusnya. Nah, jadi di buku itu sudah ada contoh-contoh transaksi ya. Ya, transaksi pembelian bagaimana, transaksi menjual bagaimana. Nah, gitu. Jadi tinggal diikuti saja sepertinya. Di sini saya kasih contoh bagaimana melakukan transaksi tersebut. Nah, baik, coba kita membuat transaksi. Jadi teman-teman di tugasnya itu ya di tugasnya di sini sudah ada per poin ya. Nah, di bawahnya itu saudara menceritakan kejadian transaksinya ya. Nah, diceritakan ini ya tanggal 5 Januari perusahaan memberi secara kredit ke PT Samudra dengan syarat pembayaran 2/10 dan 70. Harga pembayaran tidak termasuk pajak. Ya, barang yang dibeli sebagai berikut. 2 unit Supra X, 3 unit Supra Fit, 1 unit Mega Pro. Biaya angkut 500.000, kemudian membayar uang muka 25% dari total pembelian, kemudian pembelian untuk kantor cabang Ciamis. Nah, jadi diceritakan seperti ini. Jadi teman-teman membuat deskripsi dari setiap poin soal ini sendiri ya. Terus ke bawah ya. Jadi menceritakan kejadian transaksi secara berurutan. Ya, secara berurutan sesuai dengan isian ya, sesuai dengan isian yang ada di Mayub. Nah, nanti kita contohkan bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, di bagian transaksi di sini tidak terlalu banyak yang Bapak berikan ya. Jadi saya Bapak sudah ambil yang sangat minimal ya. Kalau yang minimal saja sudah tidak bisa, ya berarti gimana ya? Minimal itu kalau B itu ya minimal B. Kalau sudah di bawah itu ya berarti C, gitu ya. Nah, saudara harus berusaha maksimal ya di kegiatan transaksi ini ya setelah menyelesaikan persiapan filenya yang begitu panjang ya dari nomor 1 sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 13 ya. Ya sampai nomor 12, maaf, sampai nomor 12 saudara sudah menyediakan itu. Nah,
transaksi-transaksi ini saudara harus bisa menyusun sendiri ya. Nah, sekarang Bapak hanya mencontohkan dua transaksi saja ya, transaksi membeli ya, membeli secara kredit dan membeli secara tunai. Nah, transaksi-transaksi selanjutnya saudara tinggal buka bukunya ya, halaman 98 seterusnya, tinggal deskripsikan di sana ya, di tugas. Gitu ya, deskripsikan. Bapak sudah kasih contoh, buku sudah ada, kalau juga tidak bisa ya, piraku gitu ya. Keterlaluan cek Sunda nama gitu. Cek Sunda buhun mah keterlaluan gitu. Nah, coba kita mengerjakan ya bagaimana transaksi pembelian kredit. Nah, transaksi pembelian kredit ya, jadi kata kuncinya sebenarnya transaksi di sini yang paling banyak itu ya, pintunya adalah penjualan, kemudian purchase pembelian, kemudian berkaitan dengan pengeluaran melalui bank ya, banking ya. Kemudian jurnal. Nah, sebenarnya itu saja ya transaksi pintunya ya. Pintunya ya. Kalau pengeluaran kas melalui bank berarti banking, tapi bisa juga menggunakan transaksi ya record journal entry ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan ya soal yang pertama ya yang sudah disusun ya. Pada tanggal 5 Januari perusahaan membeli. Tanggal 5 Januari perusahaan membeli secara kredit. Kalau kredit itu cirinya ada syarat pembayaran. Ya, mengutang tidak ada syarat kan berarti bagir teuing maksudnya gitu ya. Nah, jadi kita contohkan dulu bagaimana kita membeli produk tapi secara kredit. Oke. Nah, kita di menu ini kalau berkaitan dengan pembelian ya berarti purchase ya. Berkaitan dengan penjualan berarti sales. Nah, yang pertama di sini apa? Berkaitan dengan pembelian ya. Pembelian. Kalau pembelian ya berarti purchase. Oke. Berarti purchase. Nah, gitu ya. Purchase, enter purchase. Nah, gitu. Nah, kalau tampilan awalnya biasanya seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini tampilan jual jasa ya. Nah, ini saudara ganti dulu layoutnya ya. Ganti dulu layoutnya untuk pembelian ya, untuk pembelian barang. Ya, berarti di sini kita ubah dulu melalui layout. Nah, layout, kemudian pilih item. Oke. Nah, di soal tadi kita membeli tanggal 5 Januari ya, berarti di sini tanggalnya ya. Tanggalnya. Tapi di sini kita memilih membeli kemana dulu ya, supplier. Nah, supplier kita kan sudah ada dua ya, ada Samudra dan PT Semesta. Jadi yang kita isi sebelumnya. Jadi kalau saudara dari langkah 3 mau langsung langkah terakhir tidak bisa. Ya. Jadi harus berurut. Nah, kita membelinya di PT Samudra ya. PT Samudra berarti kita double klik PT Samudra. Nah, ini akan muncul alamat-alamat yang di awal kita masuk ke Mayop ya. Kemudian transaksinya tadi tanggal 5 Januari 2020, berarti di sini tinggal kita ganti ya. Tanggal 5 Januari berarti 01/05. Nah, gitu. Kalau urutannya bulan tanggal tahun. Tapi kalau urutan komputer saudara
tanggal bulan tahun ya jangan diikuti ya. Nah, gitu. Ini yang komputer Bapak ini bulan, tanggal, tahun. Ya. Kemudian jadi tanggal 5 Januari kita membeli ke PT Samudra. Ya, oleh PT Samudra. Dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, syarat pembayaran itu di sini ada terms, ya, terms syarat pembayaran. Default-nya itu COD. COD itu ya cash on delivery, gitu ya. Nah, sini tinggal klik panah ya, panah nih ada ya, banyak pilihan. Nah, syarat pembayarannya ini kita pilih in a given crash of day. Nah, ini ya. Ini tadi 2/10 N/30. Nah, ini jangan sampai ada yang tidak tahu nih apa ini ya, 2/10 N/30 ya. Minum dulu ya. 2/10 N/30 akan mendapat diskon 2%. Maaf salah. Rentang waktu dapat diskon itu 10 hari. Tuh ya, batas pembayaran itu 30, dapat diskonnya 2%. Nah, gitu ya, 2/10 N/30. Ya. Oke, klik OK. Nah, nanti di sini muncul 2/10 net 30. Ya. Kemudian selanjutnya, harga barang tidak termasuk pajak ya. Jadi di sini teks inklusifnya kita buang. Ya. Jadi harga barang tidak termasuk pajak. Nah, di sini yang akan kita beli yang pertama 2 unit Supra X 125 ya, 2 unit Supra X 125. Berarti sini 2 unit, kemudian tab. Nah, di sini ada daftar barang ya. Supra X, tab lagi harga belinya berapa ya? Nah, harga belinya berapa? Tadi 9 juta kan? 23. 10 ya, 10 juta. Tuh 23, tuh 23. Oke, tidak ada diskon. Kemudian di sini, ini otomatis ya, 20 juta karena kita beli 2 ya. Ini bagian job ya, jual beli. Kemudian yang kedua, yang kita beli itu 3 unit Suprafit. 3 unit Suprafit. 3 tab lagi. 3 unit Suprafit. Harganya 9 juta. Oke, ini jual beli. Kemudian barang yang ketiga itu 1 unit Mega Pro. 1 unit Mega Pro. Harganya 19 juta. Nah, ini totalnya otomatis ya. Totalnya 66 juta. Jadi saudara tidak usah hitung ya. 66 juta. Kemudian pajaknya 6.600.000. Ya, total pembayarannya 72.600.000. Nah, pada saat kita membeli barang, ya berarti barang ini mau diantar apa tidak ya? Kalau diantar berarti ada ongkos angkut. Ongkos angkutnya misalkan ongkos angkutnya itu ya 500.000 ya. Nah, ongkos angkut ini tidak kena pajak. Kita klik ini, kemudian not deportable. Nah, jadi total pembayaran semuanya 73.100.000 ya, sudah termasuk pajak semuanya. Nah, karena ini pembelian kredit, ya artinya pembelian kredit membayar sebagian ya.
Nah, di soal itu kita bayarnya 25%. Berarti 25% dari 73 juta 100. Berarti 18 juta 275 ya. 18 juta ya di sini ya. Bayar 18 juta 275. Nanti tinggal berapa di sini? Nah, ini 54.825 ini artinya sisa yang harus dibayar. Ya, ini kantor cabang apa? Kantor cabang apa tadi di soal itu apa? Kayak Ciamis ya. Nah, sudah ya, kita sudah isi semua bagaimana kita membeli barang ya. Bagaimana kita membeli barang. Nah, sebelum kita record, kita kontrol R dulu ya untuk melihat jurnalnya ya. Ini ya, kita beli barang tadi, hutang usahanya 66 juta, kemudian ini apa tadi ini ya, 6.600 ya pajak ya. Kemudian, nah jumlahnya semuanya 18.275. 18.275 ini Supra X-nya 1, Supra Fit 1, Honda Mega Pro 1, pajaknya 6 juta, ongkos 1.500. Nah, sisanya ini berkaitan dengan rekening hutang usaha dan Bank Mandiri. Ya, karena tadi kita sudah setting di awal menggunakan Bank Mandiri untuk transaksi pembelian. Ya. Kita klik OK, kemudian kita record. Oke, kalau ada seperti ini tinggal klik ignore all. Ignore all saja. Jawabannya no, kemudian OK. Nah, selesai. Bagaimana kita membuat atau mengisi transaksi pembelian. Nah, hasilnya bagaimana? Ini bisa kita cek di Kon ya. Nah, ini sudah terisi nih ya. Pembelian ini tadi biaya pengiriman ya udah masuk. Mana biaya pengiriman? Biaya pengiriman 500.000. Nah, ini nih ongkos angkut ya. Ongkos angkut 500.000, kemudian kita beli barang ya, beli barang berarti beli barang masuk ke mana? Di persediaan ya. Nah, ini. Ya. Persediaan. Nah, itu cara membeli barang secara kredit. Nah, bagaimana kalau kita membeli barang secara tunai? Nah, sama saja pintunya ya. Pintunya tetap purchase, ya, enter purchase. Nah, contoh misalkan kita tanggal 7 Januari ya. Nah, ini ya. Tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari perusahaan membeli secara tunai ke PT Semesta, harga barang tidak termasuk pajak. Barang yang dibeli 1 unit Supra X125 10 juta, 5 unit Supra Fit 9 juta, PPN 10%, biaya angkut 500.000, pembelian untuk kantor cabang Jakarta. Itu ya. Berarti kita tinggal pintunya mana? Ya, pintunya tetap sama tadi ya. Pintunya tetap purchase, kemudian enter purchase. Kemudian supplier kita yang selanjutnya adalah Semesta. Nah, ini catatan hutang kita nih ya. Catatan hutang. Jadi kan ini nambah nih ya.
Tadi kita membeli. Sekarang kita membeli tunai. Oke. Syarat pembayarannya berarti COD dianya ya. Tanggal berapa? Tadi tanggalnya adalah tanggal 7. Tanggal 7. Kemudian yang dibeli, apa tadi yang dibeli? 1 Supra X, 5 Suprafit. 1 Supra X. Itu ya. 5 Suprafit. Oke, ya. Ongkos angkut tidak kena pajak. Pak, biaya pengirimannya berapa tadi biaya pengiriman? 500. Ya, 500.000 ya. Biaya pengiriman 500.000. Ini sudah termasuk uang makan semuanya, bensin semuanya ya. Untuk cekap oh ya ditambah. Nah, karena ini pembayarannya cash, maka pay today-nya ya sesuai dengan total pembayaran 61 ya, total pembayaran ya. 61 juta. Oke, nah balance dulunya kan kosong, artinya lunas nih ya. Kemudian tadi kantor cabang Jaya Jakarta. Oke, sebelum kita record kita lihat dulu jurnalnya ya. Perhatikan jurnalnya ya. Ini lewat Bank Mandiri ya. Oke. Oke, kemudian record. Ignore, jawab no. Oke. Nah, ini akan berpengaruh kemana? Ya ke daftar akun listnya ya. Ini akan bertambah nih ke persediaan tentunya nih ya. Sekarang persediaannya udah 1, ini sebentar lagi 1 M ya. Nah, ongkos angkutnya, nah tadi kan 500, sekarang udah 1 juta ya. Begitulah transaksi membeli, baik membeli secara kredit ya, artinya tanpa tidak lunas maksudnya gitu ya. Kemudian baik membeli secara tunai ya. Nah, itu saja untuk contoh ya, contoh. Silakan saudara coba sendiri ya. Supaya nanti prakteknya itu bisa. Saya ingatkan, kalau tugas individunya itu tidak dikerjakan, ya jangan salahkan Bapak kalau nilainya nanti misalkan ada CD gitu ya. Jangan sampai mahasiswa kan rata-rata pingin nilainya bagus tapi nggak ada usaha ya. Sesuatu yang kita dapatkan dengan keringat, insya Allah hasilnya akan bagus. Ya, pemahaman kita juga akan meningkat. Itu yang disebut dengan keberkahan ya. Itu saja pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.